Saya dengan terima Ginting, saya akan mulai dari latar belakang. Analisis ekonomi makro penting sebagai dasar pendekatan top down karena variabel seperti PDB, inflasi, dan suku bunga sangat mempengaruhi pergerakan pasar saham dan pemilihan sektor investasi. Berikutnya kerangka analisis top down approach. Kami menggunakan pendekatan top down mulai dari analisis ekonomi makro, pasar modal, industri, hingga rekomendasi alokasi investasi untuk menciptakan return optimal dengan risiko terkontrol. Berikutnya perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berikut data PDB Indonesia tahun 2003 sampai 2025 yang bergerak stabil di kisaran 5%, sumber dari Badan Pusat Statistik. Berikutnya analisis tren pertumbuhan ekonomi. PDB stabil di kisaran 5% didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus meningkat, serta ekspor yang menguat signifikan di tahun 2025. Berikutnya inflasi dan suku bunga. Inflasi tetap terkendali di bawah 3%, sementara suku bunga Bank Indonesia turun ke 5,75% di tahun 2025 menguntungkan sektor perbankan. Berikutnya akan dilanjutkan teman saya Mesui. Selanjutnya ada nilai tukar rupiah dan kondisi eksternal. Nah, pada slide ini dapat kita lihat bahwa rupiah terus melemah terhadap dolar AS. Kondisi ini menguntungkan sektor ekspor tetapi meningkatkan daya bagi industri yang bergantung pada impor. Lalu slide selanjutnya ada indikator ekonomi lain. Pada saat ini tuh Indonesia masih mencatat surplus perdagangan dan tingkat pengangguran yang terus menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi nasional semakin membaik. Lalu slide selanjutnya ada kondisi pasar modal Indonesia. Pada saat ini terlihat bahwa pasar modal Indonesia mengalami perkembangan positif. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan IHSG yang didukung oleh stabilnya kondisi ekonomi dan meningkatnya kepercayaan investor. Lalu pada slide selanjutnya ada analisis potensial dan risiko. Pada saat ini dijelaskan bahwa sektor yang paling berpotensi adalah perbankan, konsumsi, energi, dan infrastruktur. Sedangkan sektor properti dan manufaktur memiliki risiko yang lebih tinggi. Lalu pada slide selanjutnya ada rekomendasi awal alokasi investasi. Nah, pada saat ini dapat disimpulkan bahwa sektor perbankan menjadi rekomendasi investasi utama, sedangkan sektor konsumsi, energi, dan infrastruktur dapat dijadikan pilihan di diversifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Pinkan. Oke, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sektor industri. Yang pertama ada ringkasan hasil tugas pada tahap 1. Sektor yang dipilih dalam penelitian ini adalah finansial, khususnya industri bank umum konvensional, karena perannya sangat penting adalah ekonomi nasional dan keterikatan yang kuat dengan kondisi ekonomi makro Indonesia. Penyesuaian dengan klasifikasi IDX IC. Penelitian ini menggunakan klasifikasi IDX industri klasifikasional dan berfokus pada sektor finansial untuk mendapatkan perbandingan peluang investasi yang lebih kompetitif di analisis tiga industri utama dengan karakteristik dan sumber pendapatan yang berbeda, yaitu perbankan, asuransi, dan pembiayaan konsumen. Apa sih alasan pemilihan sektor ini? Sektor finansial sangat dipengaruhi oleh kondisi makro pada saat ini. Pertumbuhan ekonomi, suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. Saat ekonomi tumbuh, sedangkan suku bunga tinggi bisa menaikkan margin namun menekan kredit. Di pasar modal, sektor ini menjadi penggerak utama karena kapasitasnya sangat besar. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang industri dalam sektor. Berikut ada beberapa contoh finansial yang sudah tercatat di perusahaan BEI IDX. Yang pertama ada industri perbankan, di situ ada Bank Sentral Asia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Mandiri. Yang kedua ada industri asuransi, di mana yang pertama ada Life Insurance Indonesia, yang kedua asuransi Bintang, yang ketiga asuransi Tugu Pratama Indonesia, yang ketiga ada industri pembiayaan konsumen, yang pertama ada Finance Indonesia, yang kedua ada Adira Dinamika Multifinance, yang ketiga ada Wahana Otomitra Multi Atra. Gambaran keseluruhan umum pada sektor tersebut memiliki 3 kategori. Yang pertama ada karakteristik industri, yang kedua ada ukuran pasar, yang ketiga ada contoh emiten. Dalam karakteristik industrinya tersebut ada memiliki regulasi ketat, intermediasi keuangan, transformasi digital, dan pendapatan stabil. Untuk pertumbuhannya sendiri atau ukuran pasar, aset perbankan memiliki sebesar 11.692 triliun, kredit yang disalurkan ada 7.827 triliun, untuk DPK sendiri ada 8.909 triliun, untuk contoh emitennya terdapat dari BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan Ciniaga. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rita. Slide selanjutnya adalah industri asuransi. Industri ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko. Pada tahun 2024, total asetnya telah mencapai 1.129 triliun dengan pendapatan preminya sebesar 301 triliun dengan tren yang terus bertumbuh. Slide selanjutnya adalah industri pembiayaan konsumen. Industri ini menyediakan pembiayaan konsumtif, elektronik, dan lain sebagainya. Dengan total aset pada tahun 2024 sebesar 500,9 triliun dan menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat. Slide selanjutnya, berdasarkan analisis, industri ini menunjukkan telah berada pada tahap growth menuju stabil karena permintaan masih meningkat meskipun pertumbuhan mulai lebih moderat. Slide selanjutnya, perbankan memperoleh dana dari masyarakat, asuransi dari premi, dan pembiayaan konsumen dari bank maupun pasar modal. Ketiganya kemudian menghasilkan layanan keuangan sesuai dengan bidangnya. Slide yang terakhir, ketika industri sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, perbankan memiliki cakupan yang lebih luas sementara asuransi dan pembiayaan konsumen berfokus pada perlindungan risiko dan kebutuhan konsumsi masyarakat. Slide selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya Mesri. Nah, pada slide ini itu masih membahas tentang force modal. Nah, pada slide dijelaskan bahwa industri keuangan memiliki hambatan masuk yang tinggi, sementara daya tarik konsumen juga besar karena banyaknya pilihan layanan yang tersedia. Lalu pada slide selanjutnya ini terlihat bahwa ancaman dari fintech dan layanan digital membuat persaingan di industri keuangan semakin ketat, sehingga perusahaan harus terus berinovasi agar tetap kompetitif. Lalu masuk pada perbandingan antar industri. Nah, pada slide ini itu dibandingkan 3 industri dalam sektor finansial. Hasilnya industri perbankan memiliki pertumbuhan yang lebih stabil dibandingkan industri asuransi dan pembiayaan konsumen. Lalu pada slide ini itu ada rekomendasi industri terbaik. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa industri perbankan itu menjadi pilihan terbaik karena memiliki stabilitas yang tinggi, prospek pertumbuhan yang baik, dan risiko yang relatif lebih terkendali. Lalu kesimpulannya pada slide ini tuh kami nyimpulin bahwa industri perbankan menawarkan keseimbangan terbaik antara pertumbuhan, stabilitas, dan risiko sehingga menjadi pilihan investasi yang paling direkomendasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Pinkan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang analisis perusahaan. Ringkasan analisis sebelumnya itu, ekonomi Indonesia periode 2023 sampai 2025 menunjukkan kondisi yang sangat stabil dengan pertumbuhan PDB positif, inflasi terkendali, dan sistem keuangan yang terjaga. Aktivitas konsumsi, investasi, dan kredit perbankan terus meningkat, sementara sektor perbankan tetap dukung permodal, kualitas aset, dan dana pihak ketiga yang sangat stabil. Profil industri dan perusahaan, di mana ada industri perbankan. Yang pertama ada prospek pertumbuhan stabil penting dalam ekonomi nasional. Yang kedua didukung pertumbuhan ekonomi 3%, inflasi terkendali, konsumsi dan investasi meningkat. Yang ketiga ada suku bunga tinggi, peluang meningkat NIM. Yang keempat ada digitalisasi, layanan efisien, dan akses lebih luas. Yang kedua ada profil singkat perusahaan BBCA atau BCA. Yang pertama BCA ini adalah bank swasta terbesar, produk lengkap, tabungan kredit tersier digital. Yang kedua kualitas aset sangat baik, profitabilitas tinggi, basis dana murah. Yang ketiga jaringannya sangat luas, inovasi digitalnya yaitu MyBCA atau BCA Mobile. Yang keempat kapasitas pasar besar, saham unggul atau blue chip. Berikutnya profil perusahaan singkat dari BRI. Yang pertama ada bank BUMN, fokus pada UMKM, jaringan kantornya sangat luas. Yang kedua peran penting dalam inklusi keuangan dan ekonomi nasional. Yang ketiga aset kredit nasabahnya sangat besar. Yang keempat adalah kinerja stabil, dividen konsisten. Berikutnya ada profil singkat perusahaan dari BMRI. Yang pertama bank BUMN terbesar berdasarkan aset. Yang kedua layanan korporasi komersial UMKM yang sangat vital. Yang ketiga inovasi digital, Livin Bank Mandiri, Kopra Bank Mandiri. Yang keempat posisi kuat di pembiayaan proyek strategi nasional. Yang kelima ada pertumbuhan laba yang sangat kuat, efisiennya meningkat, dividennya stabil. Lalu pada slide selanjutnya ada perbandingan kinerja keuangan utama. Nah, pada slide ini terlihat bahwa ketiga bank memiliki fundamental yang kuat. BBCA unggul dalam profitabilitas, BBRI memiliki margin bunga tinggi, dan BMRI unggul dalam kualitas aset. Lalu pada slide selanjutnya ada rasio keuangan sesuai konteks perusahaan. Nah, pada slide ini dijelaskan berbagai rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kesehatan bank, mulai dari pemegangan, profitabilitas, likuiditas, hingga efisiensi operasional. Lalu pada slide selanjutnya ada analisis likuiditas atau pendanaan. Pada slide ini tuh ngebahas tentang kemampuan bank dalam menjaga likuiditas dan memenuhi kebutuhan pendanaan sehingga tetap mampu menyalurkan kredit kepada masyarakat. Lalu pada slide selanjutnya ada analisis efisiensi atau aktivitas. Pada slide ini dijelaskan bahwa semakin rendah BOPO dan KIR, maka semakin efisien pengolahan biaya operasional bank. Dalam analisis ini BCA menjadi bank paling efisien. Lalu pada slide selanjutnya ada analisis solvabilitas atau permodalan. Pada slide ini terlihat bahwa ketiga bank memiliki permodalan yang sangat kuat karena nilai KAR berada di atas standar minimum sehingga mampu menghadapi risiko dan mendukung ekspansi bisnis di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Cutian. Selanjutnya pada slide analisis profitabilitas, BBCA memiliki profitabilitas terbaik, BBRI unggul pada NIM karena fokus pada UMKM, sedangkan BMRI memiliki NIM lebih rendah karena dominan di kredit korporasi. Selanjutnya di slide EPS, BVPS, dan DPS, BMRI memiliki EPS dan BVPS tertinggi, namun BBCA mendapat kepercayaan pasar paling tinggi, sedangkan BBRI dan BMRI menawarkan dividen yang lebih menarik. Selanjutnya pada slide PER dan BBF dan valuasi, BBRI dan BMRI lebih menarik bagi value investor karena valuasinya lebih murah, BBCA cocok untuk investor jangka panjang karena kualitas fundamentalnya. Selanjutnya pada slide EVA dan FIA, ketiga bank berhasil menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham.
BBCA menjadi yang terbaik diikuti BBRI dan BMRI. Selanjutnya pada slide support BBRI. BBRI kuat di segmen UMKM dan digitalisasi, peluangnya besar namun tetap menghadapi persaingan perubahan suku bunga dan risiko ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Margaret. Slide selanjutnya yaitu SWOT BBRI. Strategi utama BBRI adalah memanfaatkan kekuatan di segmen UMKM dan jaringan yang luas untuk mendorong pertumbuhan sambil menjaga efisiensi dan kualitas aset. Slide selanjutnya yaitu ranking dan rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis, BBRI menjadi rekomendasi utama, BBCA cocok untuk investor yang mencari stabilitas, sedangkan BMRI dapat menjadi pilihan alternatif. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari ketiga saham tersebut memiliki fundamental yang sama-sama baik, namun BBRI menjadi pilihan terbaik karena menawarkan kombinasi valuasi, profitabilitas, dan potensi pertumbuhan yang menarik. Dan selanjutnya kita akan masuk ke analisis teknikal saham. Sebelum masuk ke analisis teknikal saham, dapat disimpulkan bahwa sektor perbankan masih menjadi sektor yang paling menarik berdasarkan analisis fundamental yang telah dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Pinkan. Berikutnya saya akan menjelaskan proses saham yang dianalisis, di mana analisis teknikal ini difokuskan pada saham PT Bank Rakyat Indonesia yang dipilih berdasarkan fundamental kuat dan kondisi under value. Tujuan analisis ini adalah menentukan waktu yang tepat untuk membeli, menahan, atau menunggu. Di mana jika kita lihat pada gambar grafik tersebut, ada data harga dari analisis BRI, di mana analisis teknikal PT Bank Rakyat Indonesia menggunakan data harian pada bulan Juli 2025 sampai Juni 2026, menunjukkan tren harga yang menurun dari 3.900 sampai 4.000 menjadi sekitar 2.590. Penurunan ini disertai peningkatan volume, perdagangan, mendatangkan jualan yang sangat bersih. Pergerakan saham juga dipengaruhi faktor seperti kinerja perusahaan, kondisi ekonomi, suku bunga, dan sentimen pasar. Di mana kita bisa lihat pada grafik harga saham tersebut ini ada terjadi penurunan dan peningkatan pada bulan Juli 2025 sampai bulan Juni 2026. Metode analisis teknikal yang dipilih yaitu ada dari Dow Theory, fungsinya identifikasi arah tren utama, yang kedua ada support dan resistance, di fungsinya itu ada batas bawah dan atas harga, yang ketiga moving average, fungsinya sinyal beli atau jual, yang keempat metode volume analisis, fungsinya konfirmasi kekuatan tren. Analisisnya berdasarkan Dow Theory, saham BRI membentuk pola lower high dan lower low secara berkelanjutan. Primary trend saat ini bearish dan belum terbentuk sinyal pembalikan yang signifikan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Cynthia. Selanjutnya pada slide support and resistance, level support BBRI berada di 2550 dan resistance di 3400. Harga saat ini masih berada di dekat area support. Selanjutnya pada slide moving average, harga BBRI berada di bawah MA20, MA50 dan MA200 yang menunjukkan tren ini masih bearish. Selanjutnya pada slide volume meningkat saat harga turun menandakan tekanan jual masih kuat dan belum ada sinyal kembalikan tren. Selanjutnya pada slide relative strength, penurunan BBRI turut menekan IHSG karena BBRI merupakan salah satu saham besar di pasar. Selanjutnya pada slide trading plan, rekomendasinya adalah hold atau wait and see. Entry dilakukan jika harga bertahan di atas 2550 dengan target 3400. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ginta. Berikutnya hubungan dengan analisis fundamental. Secara fundamental kondisi BBRI ini kuat dan under value, cocok untuk investasi jangka panjang. Namun secara teknikal kondisinya masih bearish dan belum ada sinyal rebound, sehingga rekomendasinya adalah wait and see. Slide terakhir kesimpulan dan rekomendasi akhir. Seluruh metode teknikal mengkonfirmasi kondisi bearish pada saham BBRI. Namun secara fundamental perusahaan tetap kuat dan dinilai under value. Rekomendasi akhir adalah hold bagi yang sudah memiliki saham dan wait and see bagi yang belum, hingga muncul konfirmasi rebound di atas level support 2550 rupiah yang didukung dengan peningkatan volume. Sekian dari presentasi kelompok.